Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ayo kita mulai pelajaran ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kemarin sudah di WA Bu Nunu bahwa hari ini Senin sudah memulai pelajaran tema. Sudah disiapkan bukunya? Kalau sudah, dibuka semua halaman 3. Yang kita pelajari sekarang adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Tentang apakah itu? Tentang organ gerak manusia dan hewan serta ide pokok untuk bahasa Indonesia. Anak-anak, di buku itu ada gambar kelinci lagi melompat atau berlari. Nah, berarti kelinci melakukan apa? Gerak. Masih ingat? Waktu tahun kemarin anak-anak diajarkan ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, berkembang biak, memerlukan udara, memerlukan tempat dan makan. Lah, yang kita pelajari sekarang adalah bergerak. Anak-anak pasti tahu bergerak adalah apa? Yuk, bergerak adalah berpindah tempat. Ya, paham anak-anak? Ketika kita bergerak, ada organ-organ yang menggerakkan kita. Nah, organ-organ itu ada dua macam alatnya untuk bergerak. Alat untuk bergerak itu ada dua, yaitu alat gerak aktif. Yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa? Otot. Alat gerak pasif itu apa? Tulang. Di dalam tubuh manusia ini ada otot dan tulang untuk menggerakkan badan. Ketika tulang ini hanya berdiri sendiri tanpa otot, tulang ini diam, tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi ketika tulang ini ditempeli otot, maka ia bergerak seperti tangannya Bu Nunu ini, seperti lehernya Bu Nunu. Nah, Bu Nunu ini lompat-lompat ini karena kerjasama antara otot dan tulang. Kerjasama keduanya ini antara gerak aktif dan pasif ini namanya sistem gerak. Apa tadi sistem gerak? Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sudah ingat? Apa alat gerak aktif? Yaitu otot. Iya benar. Apa alat gerak pasif itu? Iya benar, tulang. Jadi ada berapa macam alat gerak? Dua, yaitu pasif dan aktif, otot dan tulang. Pinter semuanya. Sekarang coba dilihat halaman 13. Sudah semua halaman 13? Sama. Di situ ada gambar kelinci lagi. Tapi di gambar itu sudah ada tulangnya. Nah, tulang. Yang kita pelajari sekarang adalah pengelompokan hewan berdasarkan tulangnya. Pengelompokan hewan berdasarkan tulangnya itu ada dua. Satu, vertebrata. Apa vertebrata itu? Yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki ini loh, punggung yang seretnya itu loh, yang kelinci ada gambarnya di situ. Halaman 3 ini namanya tulang belakangnya. Lah, apa saja binatang yang memiliki tulang belakang? Binatang mamalia, kemudian ikan, terus ada lagi binatang reptil, burung dan amfibi. Mereka apa? Dikatakan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Yang kedua, dibuka semuanya. Ya, halaman 41, pelajaran 5. Nah, di situ ada gambar lagi. Apa yaitu siput, bekecot itu. Lah, tadi sudah diajarkan kelinci. Kelinci adalah hewan vertebrata. Sekarang yang kita pelajari avertebrata atau invertebrata.
Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya hewannya lunak, tidak keras. Kenapa? Karena susunan tubuhnya ini tidak sempurna seperti yang memiliki tulang belakang. Apa saja hewan itu yang avertebrata? Contohnya adalah cacing. Cacing kan lunak, tidak keras. Kemudian serangga. Serangga itu tidak punya tulang. Dia hanya memiliki organ untuk menutupi tubuhnya saja. Yang ketiga, hewan-hewan lunak yang kalian tahu seperti apa? Ulat. Apa saja, nyamuk. Itu tidak memiliki tulang belakang. Paham anak-anak? Ya. Secara tulangnya atau pengelompokan hewan besar berdasarkan tulangnya itu ada 2. 1. Vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua, avertebrata atau invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Paham anak-anak? Kalau paham, nanti anak-anak coba dikerjakan itu halaman 5. Organ gerak itu apa saja, kemudian fungsinya apa saja organ geraknya, tanpa organ gerak itu bagaimana akibatnya, yang halaman 5. Kemudian yang halaman 13 tadi, yang halaman 13 ya, bagaimana cara hewan-hewan itu bergerak, nanti diisi nggih. Kemudian yang halaman yang 5 tadi, yang halaman 42 juga diisi, dikerjakan di rumah. Sekarang bahasa Indonesia. Dibuka lagi halaman 3. Sudah semua halaman 3? Bolak-balik ya. Ayo membaca. Bacanya nanti saja. Sekarang dengarkan Bu Nunu. Waktu kelas 4, anak-anak sudah diajari guru anak-anak tentang kalimat pokok. Nah, kita Bu Nunu di sini mengulangi lagi. Anak-anak ingat ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Yuk. Ide pokok adalah inti atau dari permasalahan yang ada dalam teks dalam satu paragraf. Nah, ide pokok itu dasarnya, dasar yang akan dikembangkan. Contoh, saya baca. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, titik. Nah, ini salah satu sampai titik ini namanya kalimat pokok dalam paragraf. Lah, ide pokoknya yang mana? Bergerak. Jadi ide pokok itu hanya 1 atau 2 kata, bisa lebih bisa. Tapi kalau yang sampai titik ini namanya kalimat pokok. Paham anak-anak? Ya, pinter semua. Nah, agar keterangan dari ini semakin jelas dan kamu semakin paham, maka ada yang namanya kalimat penjelas atau kalimat penunjang dari ide pokok. Apa itu? Ya ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau sebagian tubuhnya. Nah, ini namanya kalimat penjelas. Apa sih isi kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan, memberi alasan atau memberi sanggahan dan lain sebagainya agar ide pokok tadi mudah difahami. Paham anak-anak? Iya, kelas 5B sip semuanya. Ya, sekarang kalau yang nomor 1, sekarang yang paragraf 2, coba anak-anak. Paragraf 2 dibaca dalam hati. Mang, yang mana ya itu ide pokoknya? Ayo, yang mana? Iya, betul. Ide pokoknya adalah sistem gerak. Yang lainnya apa? Yang lainnya organ itu adalah kalimat penjelas. Bu, lagi yang gerak pada manusia sampai sistem gerak itu namanya apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Itu namanya kalimat pokok. Paham semua? Alhamdulillah.
Tugasnya anak-anak sama tadi, halaman 4 ya. Tugas hari ini yang halaman 4 sampai halaman 6 yang bahasa Indonesia. Kotak-kotaknya itu dilengkapi nggih. Sudah, pelajaran ini selesai. Bunun akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.